Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama saya Tisto. Di video sebelumnya kita sudah kenalan dengan MVVM. Nah, kalau di video kali ini karena kita sudah kenal MVVM, kita bisa melanjutkan tutorial kita untuk login dan register. Jadi apa yang sudah kita bangun sebelumnya, API login itu sudah bisa kita gunakan. Tapi sebelum itu kita perlu menambahkan di project kita atau membuka projectnya. Terus di dependensinya ini kita butuh, kalau teman-teman nggak ada ini, mungkin siapa tahu ada yang nyangkut atau gimana kalau tidak ada. Tapi harusnya kalau teman-teman udah mengikuti tutorial yang create navigation view itu harusnya udah ada ini sih, live data. Nah, ini tuh untuk menghandle yang view modelnya. Jadi teman-teman kan ada view model sebelumnya itu yang udah saya jelaskan di video sebelumnya. Ini view model. Nah, view model ini kita dapatnya dari live data view model. Dari library ini. Terus kita butuh juga library untuk retrofit. Retrofit itu teman-teman bisa copy aja ini. Nanti teman-teman copy aja ya dari project saya, nanti akan saya upload di GitHub seperti biasa. Nanti di clone aja sesuai komitan terakhir saya. Misal kalau sebelumnya itu tutorial 13 pengenalan MVVM, ya nanti ada mungkin tutorial 14 mengenai login gitu. Terus ya, kalau setelah retrofit kita buka di sini, kita buka sebentar ya. Di sini kalau aku baca-baca lagi di bawah, dia itu ternyata menggunakan dependency injection, teman-teman. Nah, kita juga nanti akan belajar mengenai dependency injection, makasih dependency injection. Nah, di sini implementasi bukan. Turun. Nah, di sini ada, pokoknya kemarin itu menerapkan dependency injection, teman-teman. Jadi single source truth mana ya? Ya pokoknya intinya itulah, kita harusnya itu menerapkan dependency injection karena di sini juga dia menggunakan dependency injection yang aku baca-baca. Nah, untuk dependency injectionnya itu sebenarnya ada banyak. Ada kemarin itu Dagger Hilt kalau nggak salah, itu juga salah satu dependency injection. Terus dari Google sendiri, dari developer Android itu juga menyiapkan yang namanya Coin. Jadi di sini Coin Android. Nah, ini juga dari mana? Dari Google, dari Android Studio, dari developer Android kalau nggak salah ya. Koreksi saya kalau salah, tapi setahu saya, sedengar saya itu dari developernya Android juga, Android Studio. Nah, di sini kita butuh itu juga, tapi katanya si koin ini tuh, kalau kata temanku yang udah expert banget, itu katanya koin ini bukan dependency injection banget, cuma ya mirip dependency injection, tapi kita gunakan ini aja. Kenapa? Kalau pakai Dagger Hilt itu jujur saya sendiri agak bingung, agak sulit untuk memahaminya. Jadi takutnya nanti juga saya menjelaskan ke teman-teman juga agak sulit, tapi kita gunakan aja yang apa yang sudah disiapkan dari developer Android Studio-nya. Nah, ini kalau udah ditambahkan ini semua, jadi ada koin, retrofit sama live data, teman-teman sinkronisasi. Tunggu aja sampai sinkronisasinya selesai. Kalau sudah selesai, kita buka lagi di dokumentasinya ini. Di dokumentasinya ini ke atas. Nah, di sini ada activity, ada view model, repository. Dari repository dia ke kemana ini? Ada nanti local data source sama remote data source. Jadi nanti semuanya itu kita pisah-pisah. Nah, untuk foldernya sendiri juga kita pisah-pisah. Biasanya kebanyakan orang kalau untuk core-core-nya seperti itu tuh ditaruh di project sendiri. Kita buat aja core. Nah, di dalam core ini nanti kita ada data. Di dalam core-nya lagi nanti mungkin ada kayak DI, yaitu untuk menghandle dependency injection-nya. Terus di dalam data sendiri, di dalam data itu kita ada di sini repository untuk untuk kita menampung file-file repository kita, repository. Terus di dalam data juga kita membuat package lagi baru. Jadi kita pisah-pisah ya teman-teman. Jadi biar maintenance-nya itu lebih mudah. Source. Nah, source ini kan teman-teman lihat ya di sini. Source itu apa? Nanti view model, ada repository. Ini kita buat repositorinya di sini. Repository nanti kita tabung di sini. Terus di samping itu ada
ini lokal model yang room ini kita anggap saja ini lokal ya. Terus untuk yang retrofit ini remote. Jadi kita membuat source data source yang dimana di dalam source ini ada package baru lagi namanya lokal. Nanti ada data-data lokal, terus ada untuk kita menampung data-data remote. Remote ini susunan project kita. Untuk di DI nanti ada lagi, biarkan aja seperti ini dulu. Terus kita membuat sebuah filenya itu anggap saja app repository untuk menampung repository kita. Nah, jadi seperti yang ini. Activity, view model kan kita udah dapat ya teman-teman. Nanti ada di masing-masing UI-nya. Misal di sini home, ada home, terus ada view modelnya. Di dalam view model nanti ada repository. Terus di dalam repository kita di lokal ini kita buat file baru. Kita anggap saja dia local data source. Terus di remote kita buat file baru lagi namanya remote data source. Nah, seperti ini. Terus di dalam app ini sesuai yang ada di sini, di dalam app dia itu terhubung dengan ini local data source sama remote data source. Jadi di dalam app view model ini app repository kita buat sebuah variabel di dalam buka kurung tutupnya ya. Kita buat variabel anggap saja lokal sama dengan bukan sama dengan tapi titik 2 local data source. Untuk menghandle local data source-nya, koma buat variabel baru lagi namanya remote kita tipe datanya adalah remote data source. Nah, seperti ini untuk saling menghubungkan antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Nanti kita gunakan dependency injection coin untuk menghandle-nya. Terus ini udah. Nanti di remote data source ini kita biarkan. Terus di dalam data lagi, di dalam data nanti di source terus remote kita buat sebuah package namanya network. Di dalam network ini kita akan menampung untuk koneksi ke retrofitnya. Jadi teman-teman copy, nanti ini aku juga copy ya teman-teman. Teman-teman copy aja dari sini. Ini saya buat sebuah variabel, di sini variabel variabel base URL. Untuk menampung base URL-nya saya taruh di sini. Base URL. Private. Private. Terus di dalam network juga ada ipconfig. Ini ipconfig ini kenapa saya copy? Karena kemungkinan besar ya teman-teman, kemungkinan besar itu tidak jauh berbeda dari sini. Meskipun nanti ada versi yang lain, tapi intinya itu seperti ini teman-teman. Jadi retrofit builder ini cara untuk connect dari Android-nya untuk connect ke database-nya, bukan ke database, untuk connect ke API-nya itu kita memerlukan beberapa baris kode ini. Dan ini dari awal saya jadi developer sampai sekarang itu ya seperti ini kurang lebih, maupun di Java atau ya mungkin kalau Java kan sintaksnya agak sedikit berbeda tapi juga mirip-mirip seperti ini. Ini ipconfig-nya nanti untuk menghandle base URL-nya. Terus ada lagi API service. Ini saya copy juga API service. Jadi kurang lebih juga seperti ini nanti. Jadi API service itu berupa interface. Kalau di API config-nya kita membuat sebuah objek, isinya API config. Terus untuk API service-nya dia tipenya bukan kelas, bukan objek tapi interface. Nah, di sini nanti kita gunakan untuk handling ke root-nya. Misal ada root, kemarin kan teman-teman ingat ada root post, ada get misal, terus ada put segala macam. Nanti kita handle-nya di sini kayak login atau nanti get data ya. Get produk misal, produk itu nanti tipe datanya itu get, metode bukan tipe data tapi metodenya itu get. Nanti ada post, ada delete juga, nanti akan saya kenalkan lebih jauh. Tapi di sini karena untuk login kemarin itu kita menggunakan post, anggap saja seperti ini dulu. Terus setelah itu baru masuk ke di dependency injection. Kita buat ini kemarin buat util. Di util ini nanti teman-teman juga copy aja dari project saya, nggak apa-apa. Karena juga mungkin ya seperti ini nggak perlu. Ini tuh juga gimana aku nanti menjelaskannya agak susah. Tapi intinya
Untuk di sini tuh kita mau memanggil koinnya. Start koin ini nanti kita kenalkan bahwa ketika aplikasi kita dijalankan, itu kita mau memanggil koin ini. Terus nanti kita ada modul-modul juga, modulnya itu nanti sebelum ke sana kita daftarkan dulu my app ini di dalam manifestnya di sini name kalau nggak salah. Name-nya teman-teman panggil di mana teman-teman naruh di sini case-nya kan di util.util.myapp. Ini wajib, kalau nggak ditaruh nanti error. Nanti nggak tahu apa sih yang mau dipanggil di situ gitu. Koin itu nanti bingung dia karena nggak pernah dipanggil gitu kan, tapi udah dipakai. Dan nah di sini ada app modul sama view model-modul ini teman-teman buat juga. Pertama di DI sini, di DI teman-teman buat filenya itu namanya ya teman-teman, di sini namanya itu app modul. Bukan yang kelas ya, tapi file ya teman-teman. File, terus di sini membuat sebuah variabel namanya file app modul, yang kecil ya, modul. Jadi bedain module. Jadi bedain antara si namanya dengan filenya. Karena kita cuma menampung doang, ini cuma penamaan filenya, file app modul Kotlin, terusnya module. Cuma di dalamnya itu ada variabel namanya app modul, kita panggil modul. Ini dari Kotlinnya, dari koinnya. Terus nanti kita akan memanggil pertama. Ini adalah konsep itu ya teman-teman, dependency injection. Jadi pertama kita harus memanggil dulu di sini. Oh ya, sebelum itu di dalam remote kalau kita buka di sini, ini sorry ya kalau lompat-lompat. Di dalam remote dia memanggil retrofit. Nah, retrofit itu kita udah buat ini tadi teman-teman. Ini retrofit. Untuk pemanggilan retrofit kita panggil di dalam remote data source. Ini di dalam remote data source ada retrofit. Caranya sama, di dalam buka kurungnya ini kita membuat sebuah variabel file API gitu aja ya. API untuk menghandle API-nya kita panggil API config dot sebentar, kok nggak ketemu. Oh, ini provider API service, kita panggil aja di sini dot provider pro, kok nggak ketemu. Oh, salah, bukan API config, API service marketplace. Udah bener sih, kok nggak kepanggil ya. Apa API service ini ya? Oh, API service teman-teman. Bukan API yang di dalam sini, bukan API config ya, tapi kita cukup panggil API service-nya doang. Nah, baru di dalam sini, di dalam app modul ini kita harus panggil semua file-file yang kita butuhkan. Seperti di sini kan tadi kita memasukkan di dalam remote data source itu kita butuh API service, maka di app modul ini kita panggil single untuk memanggil pertama kali aplikasi dipanggil, itu kita manggil sekali untuk API config-nya, API config.provider service ini kita panggil sekali. Nah, ketika nanti kita panggil, dia otomatis dia kayak, oh ini dikenalin udah ada nih, udah pernah kita panggil pertama kali di sini. Terus kita panggil juga si single, bukan si single tapi kita panggil sekali single, itu kita panggil yang remote data source. Nah, seperti ini, buka kurung. Nah, di sini ada permintaan. Di dalam permintaan ini harusnya kita memasukkan apa ya? Memasukkan API service. Tapi karena di dalam sini itu kita menerapkan koin ini itu kita bisa langsung panggil get yang qualifier ya teman-teman. Ini arti kenapa kita cuma mau manggil get, karena sebelumnya kita udah panggil nih, kita panggil si API config-nya itu. Jadi get di sini tuh udah mewakili si API ini, si API config ini. Nah, di sini API service itu ini teman-teman. Bisa dipahami nggak ya? Terus kita panggil juga single untuk local data source. Nah, di dalam local data source ini dia tidak meminta apa-apa, jadinya kita biarkan kosong. Terus ini untuk app modulnya, ini untuk yang modul-modul utama, karena app repository ini kan dia minta local data source sama remote data source, maka kita kenalkan di sini. Terus kita membuat satu lagi untuk nanti mungkin ada
repositori yang lain, maka di sini kita membuat sebuah file baru. File kita repositori module. Tapi di sini cuma nama aja, terus kita membuat sebuah variabel namanya repositori module, sama modul, kita panggil modul, m-nya kecil, terus kita panggil sekali si app repositorinya di sini. Kita panggil app repository. Nah, di dalam app repository ini dia minta dua, yaitu local data source sama remote data source. Karena di awal di app modul ini udah kita panggil sekali di sini, jadi kita cukup ngasih get seperti yang di remote data source-nya. Jadi kita panggil saja get yang qualifier, koma get qualifier. Nah, itu. Nah, terus nanti kita ada satu file lagi untuk menampung view model kita. Jadi kita kasih nama yang file, bukan kelas, file view model. Oke, terus kita buat variabel sama v-nya kecil. Kalau yang nama filenya itu v-nya besar, tapi di sini kita pakai v kecil. View model modules sama dengan modul. Terus kita panggil. Nah, di sini nanti yang akan kita panggil adalah view modelnya, teman-teman. Nah, anggap saja di sini ya, kita by pertama kita membuat aja baru di login ini, kita membuat view modelnya. Kita buat, kalau di sini kita kelas, bener, kelasnya itu auth, misal login deh. Login view model. Nah, view model ini kita panggil view model untuk life cycle datanya. Oke, terus sama kayak ini. Nah, di sini view model dia minta repository, maka di dalam sini kita taruh kita buat variabel yang namanya misal repo gitu aja, kita kasih nama repo app repository. Baru nanti di sini untuk login view model ini, karena dia view model berbeda kalau sebelumnya, kalau kita mau manggil sebuah file, kita mau inject, itu kita panggil single, tapi kalau untuk view model ini perlakuannya beda, kita panggilnya itu view model. Nah, ini view model, baru kita panggil view modelnya, view login view model. Nah, di dalamnya kita tinggal kasih aja get ini kembali lagi apa isinya, app repository udah kita kenalkan di sini. Nah, seperti itu. Ini belum berakhir, kita kembali lagi yang di my app. Di my app ini kan ada error ya, teman-teman. Ada error. Nah, di sini dia minta modules. Kita mau kenalkan modul-modul yang kita buat tadi. Nah, makanya di sini kita panggil modules, list of, kita panggil app module, import, terus untuk ini harusnya view model modul, terus di sini repositorinya sama, kita tinggal import aja, atau aku ketik aja ya, repository modul. Nah, seperti ini. Ini udah. Jadi kita sudah berhasil untuk menggunakan koin, kita injek semua data-data yang kita butuhkan seperti app config, terus ada repository, local data source, remote data source, itu semua udah kita injek, kita masukkan di dalam koinnya. Nanti pemanggilannya ya tinggal kita masukkan aja di sini. Nanti mungkin kalau ada file-file baru nanti akan kelihatan bagaimana cara penggunaannya lebih lanjut. Nah, di sini anggap saja ini tuh kita sudah berhasil untuk menyusun konsep dari MVVM yang kita bangun. Selanjutnya apa? Selanjutnya bagaimana cara memanggil login view model ini di activity-nya. Ini beda, teman-teman, bukan ditaruh dalam sini terus kita panggil, bukan kayak gitu. Tapi untuk view model ini di sini udah dijelasin sih, ada di sini by. Nah, ini kita panggil ini tuh di dalam activity kalau nggak salah view model, terus nama view modelnya by view model. Nah, di sini kita panggil misal private file, kita pakai file ya, teman-teman, karena ini tidak boleh dirubah. Kita anggap saja view model namanya, terus
Tipe datanya adalah login view model karena yang kita panggil adalah view modelnya. Terus tick by view model. Pilih yang view model qualifier ya teman, qualifier ini. Terus dihapus saja untuk yang lebih besar lebih kecil dihapus saja. Udah seperti ini. Ini nanti sama konsepnya penggunaannya. Misal di sini untuk datanya biasanya misal kita mau menerapkan view modelnya, kita copy aja dari sini, tapi nanti bukan seperti ini caranya. Di sini nah ubah data, terus kalau di login activity ini untuk ini apa aja lagi nih di sini. Di loginnya ini ada tombol masuk, aku coba kasih button ID maksudnya, ID PTN masuk, terus di sini auto email ini aku coba kasih ID EDT email. Oke, coba ini cuma sekedar contoh dulu ya teman-teman. Aku membuat sebuah variabel function di sini, function set data. Ini set datanya aku panggil di on create-nya. Set data untuk aku buat function aja baru, function testing data, testing gini aja deh. Ini biar enggak di sini semua, aku pindah taruh bawah. Oke, seperti ini. Nah, kita bisa tinggal panggil aja ini view model, terus kita panggil text-nya, kita observe this. Nah, bedanya teman-teman kalau untuk di login di activity itu kita bisa langsung panggil ownernya itu menggunakan kata-kata this, artinya di sini kembalinya ke nah ini kalau saya klik di sini ya, klik, nah dia akan mengarah ke login activity. Kalau di fragment itu kita bisa menggunakan view model life cycle kayak gitu. Ini di activity-nya, terus mau misal tadi di binding.edt email.set text sama dengan it. Kenapa ini required editable? Oh, set text. Kalau edit text biasanya minta set text bukan text. Terus kalau misal kita mau melakukan sebuah edit datanya, binding.edt masuk tadi misal btn masuk. Kok ada btn login btn masuk? Oh, ini yang btn login di situ. Oke, btn masuk misal tadi masuk .set on click listener. Kita panggil view model .set ubah data. Nanti sama aja yang seperti aku jelaskan di video sebelumnya. Sama aja, tapi di sini untuk sekedar pengenalan konsep MVVM kalau kita berkaca dari diagram ini. Nah, di sini aku coba run, udah ke run, kita ke login dan error teman-teman. Errornya get client or HTTP. Oh, ini harus kita isi teman-teman di dalam app config-nya ini. Aku lupa belum tak isi. Aku coba isi dulu menggunakan kata-kata ini. Ini sementara doang ya. Belakangnya nah seperti ini. Aku kasih HTTPS biar nanti nggak error. Tapi kayaknya bakal ada error lagi teman-teman. Oke, enggak. Coba kita buka di sini. Nah, by default pertama dia memanggil ini di loginnya. Dia memanggil kata-kata Hi, I'm developer. Kalau aku rubah masuk, dia menjadi ini aku jadi Koki. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Ini juga udah lumayan panjang untuk penyusunan konsep MVVM kita dari DI sampai segala macamnya tadi udah kita buat. Nanti di video selanjutnya baru kita akan coba komunikasi dari view model ini dari Android kita, dari semua yang udah kita bangun ini ke API-nya. Oke, terima kasih. Kalau mungkin ada pertanyaan bisa tinggalkan aja di kolom komentar atau chat saya di Instagram, nanti linknya udah saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Thank you, bye-bye.